Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullah, iya ibu. Nauzubillahi min dalik, ya Allah. Nauzubillah min zalik, iya Pak bu. Fadli, Iya. saya suka kesel, suka takut kalau ngelihat suami kesel, ya Allah. Iya. Makanya Mas Fadli, jangan Iya. suka bikin kesel istrinya. Iya, saya nggak pernah bikin kesel ibu Dengerin kok. aku, dengerin. Saya nggak pernah bikin Lagi kesel Iya, ibu. hati-hati sama Makanya jamaah. ibu jangan galak-galak sama suami. Enggak galak, itu sayang-sayang sama suami kok. Nih, Ya. buat yang di rumah. Ah. Tayangan PT tadi jadi pembelajaran besar buat Betul. kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Benar, Karena yang alhamdulillah. namanya pernikahan itu adalah harus saling. Saling memahami, saling pengertian, saling memberi. Nah, Saling karena sayang. sakinah, mawadah, warahmah. Satu, dua, tiga. Sakinah, mawadah, warahmah. Dan kalaupun ada kekurangan pasangan, harusnya kita saling menutupi. Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menjadi pakaian, saling menutupi. Ah. Jangan pernah mencari kekurangan pasangan. Diumbar kita, lagi. jangan. Kalaupun ada, kita berusaha untuk menutupinya. Dan mohon maaf ya, persoalan kecil dihilangin. Kalau persoalan besar dikecilin. Supaya bisa saling memahami. Karena ada namanya tujuan pernikahan itu adalah untuk meraih ketenangan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dari diri kita sendiri. Bagaimana seorang suami bersabar terhadap istrinya. Jangan menuntut untuk ditaati aja. Tapi kita sebagai laki-laki harus bisa bersabar terhadap pasangan. Karena pasangan kita bukan bidadari. Benar. Bukan malaikat. Betul. Bukan. Mohon maaf kepada istri dimanapun berada. Makanya ada yang namanya. Jangan maaf astagfirullahaladzim. Jangan membangkang kepada suami. Nauzubillah. Nah, sementara suami jangan ad-dayus. Ada namanya seseorang wanita itu, aduh, dianggap membangkang terhadap suaminya. Oh. Karena tanggung jawab yang sangat besar. Ah. Ibu sudah berapa lama bernikah sama suaminya? 25 tahun. 25 tahun. Sekarang sudah nggak ada. Udah nggak ada. Ya, Sudah tadi ibu lagi 24 ngomongin tahun. suami siapa berarti ya? Suami dulu kan masih. Oh, saya- maksudnya manggil Berarti masa ibu lalu. janda. Iya. Wih, bisa dong ngobrol berdua. Iya, saya nanti buka acara dulu. Mau Iya. Ustaz ngobrol berdua? Iya. Jadi mantu saya. Oh, jadi mantu. Bukan jadi suami, jadi Iya, mantu. tanya dong ibu namanya siapa? Ibu namanya siapa? Saya Ibu Is. Ibu Sapa-sapa Is. keluarga di rumah. Ada anak-anak ada ada lagunya pesan, Bu ada- Is, ada lagunya. Apa tuh? Eis keantesan heula ele saha eta asik. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Is. Makasih Terima banyak kasih. ya Bu Pegang Is. tongkat ini. Bu, Ini tongkat saya dari pinjem mic-nya. Ini. Fadli nih. Itu Aku beli kemarin. Terima kasih. Minta mic-nya Ustadz. Ntar Ibu Is ngomong lagi. Jangan digituin. Enggak. Makasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Is dan juga Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Mau nanya boleh nggak? Kok ragu-ragu? Jawabnya, mau nanya boleh nggak? Ibu kalau saya tanya nih sama bapak yang ada di rumah nih ya. Kalau doa maunya langsung dikabulin apa enggak? Mau langsung diijabah sama Allah apa enggak? Mau tahu nggak caranya? Gampang banget. Gampang banget. Langsung ibu-ibu tegang semua nih. Gampang Bu, kalau doanya kita mau dikabulin sama Allah. Tinggal nyontek. Kok nyontek? Nyontek sama siapa? Nyontek sama doanya nabi-nabi kita terdahulu. Masya Allah. Nih buat jamaah di rumah yang penasaran. Ayo siapin catatannya sekarang ya. Hari ini kita bahas tentang tema mencontek doa-doa yang tak tertolak dari para nabi. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih. Nah ini nih ya. Ini ada video tentang rumah atau mungkin harga rumah yang semakin menggila. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. KPR masih menjadi primadona pembiayaan perumahan. Tak dipungkiri karena KPR perbankan memiliki varian tenor yang panjang sehingga memungkinkan masyarakat bisa mencicil rumah dengan harga yang lebih ramah meski hingga berpuluh tahun. Demi mendorong milenial dan Gen Z bisa memiliki rumah pribadi, Kementerian PUPR berencana memberi sebuah terobosan, yakni dengan KPR 35 tahun. Ini subhanallah ya, kalau sekarang ini orang banyak yang pengen punya rumah tuh perjuangannya berat. Karena memang harga rumah nih Bib, mohon izin Bib. Harga rumah nih mahal-mahal. Ada orang yang nyicil dari muda sampai tua punya cucu belum lunas cicilan rumahnya.
Nah ini kita pengen tahu nih ya, mungkin Habib ada amalan ini Bib, kayak Habib beli rumah langsung cash gitu kan. Kita juga pengen. Gitu katanya. Alhamdulillah. Amin ya. Kita pengen tahu nih ada nggak sih doa yang bisa kita contek atau kita tiru untuk kita amalkan dari doa-doa Nabi terdahulu. Terutama nih untuk masalah ini adalah katanya doanya Nabi Nuh. Supaya kita bisa cepat punya rumah. Mohon izin penjelasannya Habib Muhammad. Siap. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli dan ibu-ibu semuanya Masya Allah kuning-kuning. Ya, kayak mangga matang. Semua orang itu pengen rumah. Saya tanya sama ibu-ibu sama yang di rumah. Pengen gak punya rumah? Pengen. Pengen gak punya rumah? Pengen. Mau utang atau mau cash? Cash. Allah saja, karena Allah tahu hamba-hambanya itu pengen punya rumah. Sampai pahala atau ganjaran iming-iming yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia berbuat baik, itu pun hadiahnya rumah. Misalnya contoh, ada orang yang membantu misal Ustadz Maulana sama ibu tadi. Misal, contoh sama ibu Is. Nikah contoh. Anaknya dong, bukan ibunya. Iya. Contoh, itu ketika kita menjodohkan kan mendapatkan rumah. Mendapatkan gedung di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Amin. Karena Allah tahu manusia itu suka rumah. Nah kadang-kadang sebenarnya tidak usah berpikiran mungkin atau tidak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah itu mau. Manusia mau, Allah tidak mau maka tidak jadi. Tapi kalau Allah mau, manusianya mau atau manusianya mau, Allahnya mau maka jadi. Nah di antaranya ada wasilah, contoh. Yang diajarkan oleh ketika Nabi Allah Nuh berdoa. Pada saat itu ketika di kapal. Dengan masalah yang besar sampai Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Jadi semuanya wa anta khairul munzalin. Semuanya kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul Rabbi anzilni munzalan wa anta khairul munzilin. Mubarakan wa anta khairul munzilin. Artinya Masya Allah ini doa di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-29. Nah mudah-mudahan ketika kita selalu mengamalkan ini Amin. ayat, mudah-mudahan kita dapat tempat yang barokah. Masya Karena Allah. Bib, kapan bacanya? Bacanya boleh setiap habis sholat atau kapan saja lagi kerja kita selalu jadikan zikir. Atau kita Masya Allah. pada waktu nabung uang kali ya? Iya. Gimana kalau ngobrol di belakang aja ya kan udah selesai. Iya nanti maksudnya Ustaz Syam gak kebagian. Makasih banyak. Tepuk tangan buat Habib Muhammad. Masya Allah. Ayo coba diamalin mudah-mudahan punya rumah 1 jadi 2 rumahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah. Kita panggil Ustaz Syam boleh ya, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ustaz Syam izin Ustaz Syam ini Masya Allah nih zaman sekarang ini banyak banget kekhawatiran pastinya. Cemas orang, takutnya kadang-kadang sampai berlebihan. Bikin seseorang ini na'udzubillah min dzalik ya terganggu mentalnya. Ini ada nggak nih doa yang bisa kita contek atau kita tiru dalam bentuk mungkin kalau kita lagi ketakutan atau lagi sedih ya bisa hilang seketika ini Masya Allah. Silakan penjelasannya, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustaz Syam, Fadol Ustaz Syam. Tapi guruku Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Yusuf ayat 86. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله قال
وأعلم من الله ما لا تعلمون. Al-Quran menceritakan tentang kisah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya, karena kesolehannya, dan juga karena kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi kesolehan Nabi Yusuf tidak serta-merta datang dari Nabi Yusuf saja, tapi ternyata dari ayah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, sudahlah menjadi hamba Allah yang sangat bersabar. Bukti kesabaran serta tawakal kepasrahan Nabi Yakub alaihissalam tertuang dari ayat tadi, ayat 86, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata innama, hanya, sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Subhanallah. Jadi kalau ayat ini mau kita contek untuk menjadi doa kita, biar nggak banyak mengeluh sama manusia, biar nggak banyak mengeluh sama sosmed, biar mentalnya lebih kuat lagi, mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Boleh kita sama-sama baca? Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Berkaitan dengan mengadu hanya kepada Allah ini, maka ulama mengambil kisah ibrah pelajaran dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda menemani hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu digigit ular, tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak mengeluh sama sekali, tidak berteriak, tidak ngomong sama sekali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatinya saja yang ngomong kepada Allah, mengadu kepada Allah. Subhanallah. Maka kata ulama, orang yang sedang sakit, orang yang sedang punya masalah, lalu dia tidak mengeluh kepada Allah, pada saat itu pula tidak mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesehatan mental, kekuatan mental bisa datang dari orang yang bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Boleh dipakai doa ini dengan bukti bahwa kita pasrah dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak ada usaha, tapi bukan berarti nggak ada usaha, tapi hasilnya apa yang dikasih sama Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Maksudnya seperti itu Ustaz Syam ya. Subhanallah. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah jamaah Islam Dinda yang dirahmati Allah. Ya, ini kita sebagai manusia ini banyak ngeluhnya. Sebenarnya Allah semuanya udah kasih yang terbaik buat kita semuanya. Jadi apa yang dikasih sama Allah mendingan. Gak adil. Ada protes baru dijelasin. Gak adil. Gak adil Pokoknya kenapa gak Bu? Apa yang adil? Hidup ini gak adil. Hidup ini gak adil. Ibu tapi suaminya aman kan? Suaminya aman kan? Iya. Ustaz Maulana sini sebentar. Ini ada yang gak adil nih. Kalau seseorang berkata tidak adil, apa yang tidak adil? Banyak orang curang, kok bisa lolos? Oh gitu. Gimana itu Pak Ustadz? Gak adil kan hidup ini, gak adil. Gak adil kan? Mau tahu? Mau tahu. Mau tahu, termasuk yang di rumah. Mau tahu bagaimana mau. solusi menyikapi sesuatu yang tidak adil? Iya. Sebenarnya ada contekan doanya. Ini menarik mau tahu? nih. Mau dong. Tahu? Setelah yang satu ini. Jamaah, Oke. jamaah. Alhamdulillah. Memang apa yang tidak adil Bu? Apa? Gak adil.